Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evianti. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Institut Al-Azhar Mati Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang salah satu aliran Islam yang sangat menarik, yakni aliran Qadariyah. Aliran ini berkaitan dengan masalah takdir, kebebasan manusia, dan tanggung jawab moral. Tema ini penting karena sering kita tanyakan dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah ditentukan atau apakah segala sesuatu benar-benar mungkin takdir? Qadariyah berasal dari kata bahasa Arab yang itu qadaro, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau menekalnya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan paham tersebut, dapat dipahami bahwa paham Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal ini, Harun Nasution menegaskan bahwa nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia tunduk terhadap qadar atau kadar Tuhan. Selanjutnya, yakni latar belakang munculnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jawhani pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah dan Gilang ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 699 Masehi. Ditinjau dari segi politik, kehadiran Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Karena itu kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaannya selalu mendapat tekanan. Bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pengaruh Qadariyah dapat dikatakan lenyap, tapi hanya untuk sementara saja, sebab dalam perkembangan selanjutnya ajaran Qadariyah itu tertampung dalam Mu'tazilah. Selanjutnya yakni tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Yang pertama ada Ma'bad al-Jawhani. Ma'bad al-Jawhani adalah orang pertama yang menyerukan paham Qadariyah. Ia lahir di Basrah kemudian berkunjung ke Damaskus dan Madinah. Di dua kota inilah ia menentang kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh sebagian khalifah Bani Umayyah. Akhirnya ia terbunuh oleh Al-Hajjaj. Adapun pendapatnya bahwa semua perbuatan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Kalau Tuhan adil, maka Tuhan akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala orang yang berbuat baik. Karena itu, manusia harus bebas dalam menentukan nasibnya dengan memilih perbuatan yang baik atau buruk. Seiring perjalanan penyebaran ini, Ma'bad al-Jawhani terlibat dalam gerakan politik menentang pemerintahan Umayyah. Beliau memihak kepada Abdurrahman ibnu al-Ash, gubernur Sajistan, wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Pada suatu pertemuan, Ma'bad al-Jawhani terbunuh pada tahun 80 Hijriah. Yang kedua ada Gilan al-Dimashqi. Gilan al-Dimashqi adalah seorang orator handal, juru debat yang mahir. Ia hidup di Damaskus dekat dengan Bani Umayyah. Tetapi hal ini tidak menghalanginya untuk menentang pemerintahan Umayyah. Gilan al-Dimashqi menjadi penerus aliran Qadariyah pasca terbunuhnya Ma'bad al-Jawhani. Paham ini menyebar luas ke wilayah Damaskus, namun mendapat larangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, penyebaran paham ini dapat berlangsung lama. Tapi Ghilan dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Ada dialog singkat sebelum dia dibunuh. Manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan manusia sendiri yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri.
Adapun beberapa ajaran pokok Qadariyah, yakni yang pertama, aliran Qadariyah menolak konsep qadar atau ketentuan takdir yang telah ditetapkan Allah. Menurut Qadariyah, manusia memiliki kebebasan penuh untuk menentukan perbuatannya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab manusia karena manusia bebas menentukan perbuatannya, maka ia juga bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Manusia tidak bisa menyalahkan qadar atau takdir Tuhan atas dosa yang diperbuatnya. Yang ketiga, kehendak bebas manusia. Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih perbuatan baik dan buruk. Allah tidak memaksa atau menghalangi manusia berbuat sesuatu. Yang keempat, kapasitas berpikir manusia. Qadariyah yakin bahwa akal pikiran manusia sangat penting dalam membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Dengan berpikir, manusia dapat memilih untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan. Yang kelima, penolakan Jabariyah dan Qadariyah sangat menentang paham Jabariyah yang meyakini takdir Allah telah mengatur perbuatan manusia. Menurut Qadariyah, Jabariyah melanggar keadilan dan kehendak bebas. Yang keenam, dosa besar dan kecil. Qadariyah memberikan dosa besar dan kecil berdasarkan akibat perbuatan manusia, bukan berdasarkan tuntunan Allah. Dosa besar dianggap lebih berbahaya daripada dosa kecil. Yang ketujuh, pentingnya peran manusia. Aliran Qadariyah menekankan pentingnya peran manusia dalam menentukan nasib dan perbuatan mereka, serta tanggung jawab moral yang melekat pada setiap individu. Selanjutnya yakni ada contoh pemahaman aliran Qadariyah. Yang pertama, manusia memiliki kebebasan penuh untuk berkehendak. Qadariyah percaya bahwa manusia benar-benar bebas menentukan perbuatannya. Contoh, jika seseorang berbuat jahat atau baik, itu murni hasil pilihannya sendiri, tanpa campur tangan Allah. Yang kedua, manusia bertanggung jawab 100% atas perbuatannya. Karena manusia bebas, maka semua konsekuensi amal, pahala, atau dosa ditanggung sepenuhnya oleh manusia. Contohnya, Allah tidak menentukan seseorang menjadi baik atau buruk. Manusialah yang membuat dirinya seperti itu. Yang ketiga, Allah tidak menakdirkan perbuatan manusia secara detail. Qadariyah berpandangan bahwa takdir tidak mencakup tindakan manusia secara langsung. Contohnya, Allah hanya menciptakan manusia dan memberi akal, tetapi keputusan bertindak sepenuhnya pada manusia. Selanjutnya, yang keempat, yakni kekuatan tindakan berasal dari manusia. Setiap gerakan dan usaha manusia berasal dari kudroh atau kekuatan dan ikhtiar manusia sendiri. Contohnya, jika seseorang sukses, itu karena kemampuan dan usahanya, bukan karena ketetapan Allah. Yang kelima, menolak anggapan bahwa Allah menentukan segalanya. Qadariyah menolak pandangan Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia terpaksa mengikuti takdir. Contoh, tidak mungkin Allah memaksa manusia melakukan dosa lalu menghukumnya. Sekian pembahasan singkat saya tentang aliran Qadariyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.